mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, kita akan bersama membuka Matius pasal yang ke-6 ya. Saya harap kita semua boleh membuka Alkitab kita. Matius pasal yang ke-6 ayat 9 dan ayat 10. Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ya, Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Iya, mari kita baca bersama-sama Matius pasal 6 ayat 9 dan 10. Mulai. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bagaimana? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Amin. Puji Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang berdoa, datanglah kerajaanmu. Jangan dikira doa meminta supaya kerajaan Allah itu datang, itu tidak ada pengaruhnya. Pengaruhnya besar sekali bagi diri kita, bagi kehidupan kita setiap hari, bagi pengalaman-pengalaman yang akan kita alami. Pengaruhnya besar banget. Karena itu kalau Tuhan mengajarkan kepada kita, berdoalah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu mesti kita praktekkan. Kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Itu bukan hanya dalam rangka nanti supaya kerajaan Allah itu datang saat Yesus Kristus datang. Tidak. Tapi berdoa, datanglah kerajaanmu, itu adalah mulai sekarang. Di mana saat ini kita hidup, kita meminta supaya kerajaan Allah itu datang. Supaya apa? Supaya nilai-nilai sorgawi, supaya atmosfer sorgawi, suasana sorgawi, supaya perkara-perkara yang memuliakan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Itu kita kerjakan setiap hari, itu mempengaruhi bisnis kita, itu mempengaruhi kinerja kita, itu mempengaruhi pergaulan kita, itu mempengaruhi cara kita mengatur uang, itu mempengaruhi cara kita mengatur waktu, itu mempengaruhi segala hal dalam hidup kita. Saudara-saudara, kalau kita berdoa, datanglah kerajaanmu, berarti kita ini kepingin supaya kehendaknya Tuhan saja yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi penting banget untuk kita mengerti tentang doa. Datanglah kerajaan. Seorang anak bertanya, Pak, kalau Bapak berdoa itu apa yang berubah? Tidak ada yang berubah loh, Pak. Tadinya kita punya utang, ya utangnya belum lunas. Tadinya kita sakit, ya sakitnya belum sembuh. Tadinya kita punya masalah, masalahnya ya belum selesai. Pak, buat apa berdoa, Pak? Si bapak ini diam, merenung, minta hikmat Tuhan. Lalu dia pegang bahu anaknya. Nah, memang ketika kita berdoa, sepertinya tidak ada perubahan. Utangnya masih ada, sakitnya belum hilang, masalahnya juga belum selesai. Tapi tahukah kamu, Nak, ketika Papa berdoa, yang berubah bukan situasinya, yang berubah bukan keadaannya, yang berubah bukan sekeliling Papa, tetapi yang berdoa adalah diri Papa sendiri. Sebab ketika Papa berdoa,
Papa yang mestinya kehilangan kesabaran mampu menahan diri. Yang ketika Papa berdoa mestinya Papa putus asa. Keputusasaan itu sirna. Dan Papa sekarang punya pengharapan. Ketika Papa sakit, memang sakitnya belum hilang. Tetapi yang tadinya Papa tidak bisa mengucap syukur karena sakit penyakit, hati Papa dipenuhi dengan limpahan syukur. Sehingga bagi Papa sakit atau tidak itu bukan masalah. Karena itu penting banget setiap kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Supaya pemerintahan Allah itu terjadi dimulai dari dalam hati dan hidup kita. Di mana kita yang tadinya tidak bisa menerima kehendak Allah, tidak bisa melakukan kehendak Allah, tidak berniat untuk menaati Allah, Rohnya menjamah kita. Rohnya mengubahkan kita. Dan kita menjadi pribadi yang benar-benar mengalami kedaulatan Allah, mengalami kuasa Allah, mengalami pemerintahan Allah. Dan lebih daripada itu, sorga itu bukan di sana. Sorga juga bukan di sini, tapi sorga itu di hati. Amin. Kalau surga sudah di hati, tinggal bagaimana kita taat atau tidak. Kalau kita taat, sebentar lagi surga itu bukan hanya di hati. Surga itu terpancar, terpantul pada setiap orang yang kita temui. Surga itu terpancar kepada istri kita. Surga itu terpancar kepada anak kita. Surga itu terpancar melalui bawahan dan karyawan yang kita pimpin. Dan akhirnya kita merasakan benar-benar damai di surga, damai di bumi. Tapi itu semua melalui doa. Sangat disayangkan sekali. Ada banyak orang Kristen, kalau event-event, acara-acara besar, semangat. Tapi kalau sudah judulnya doa, halo, mana itu? Tidak ada. Mana itu? Tidak ada. Mana? Loh, mana itu? Yang katanya mau mengikut Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan, mana itu? Semua tiara. Padahal semua harus dimulai dari apa? Doa. Engkau tidak mungkin bisa berdiri kepada dunia dan berkata bahwa hai dunia, hiduplah dalam kebenaran. Sementara lututmu tidak pernah engkau telut. Sementara tanganmu tidak pernah engkau lipat. Sementara hatimu tidak pernah terpaut. Sementara engkau tidak pernah punya waktu menyendiri bersama Tuhan. Hai umat Tuhan, yuk, kembali. Saudara-saudara, saya mau ingatkan, kalau gereja ini berdiri dulu, gereja ini bisa berdiri itu gempurannya habis-habisan. Ada saksi hidup itu, Bu Sri itu bisa melihat sendiri. Apalagi waktu Pak Soleman dipanggil Tuhan, itu orang sudah berpikir paling dilenas gereja bukut. Ya. Tapi kenapa gereja ini masih bisa berdiri? Karena ada orang yang berdoa. Kalau saat ini mungkin ada di antara kita sudah mulai mengurangi doa. Firman Tuhan ini memanggil kita, ayo kembali tekuk lututmu. Sebab hanya orang yang bertelut di bawah kaki Tuhan mampu berdiri di hadapan siapapun. Tapi kalau engkau tidak pernah bertelut di hadapan Tuhan, nggak aneh di hadapan percobaan engkau gemetar, di hadapan ejekan iblis engkau tepar, di hadapan segala siasat daripada si jahat engkau murtad. Karena apa? Karena kita tidak suka bertelut. Tapi dengan kita bertelut dan kita berkata, datanglah kerajaan.
Berarti kita menyadari kita hidup dalam kerajaan Allah, di mana menaati Allah itu jadi gaya hidup kita. Dengan kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, berarti kita menyadari kita ini warga negara kerajaan Allah. Meskipun kita ada dalam dunia, tetapi kita adalah warga surga yang Allah taruh di dunia untuk kita menjalankan misi, untuk menjalankan tugas, untuk menjalankan tanggung jawab, supaya dunia yang penuh pemberontakan itu dipengaruhi oleh ketaatan kita, untuk akhirnya dunia ini percaya. Saya beri contoh bagaimana doa datanglah kerajaan-Mu itu terjadi di mana nilai-nilai kerajaan Allah itu ditaati. Ketika Tuhan Yesus didatangi rombongan orang membawa perempuan yang berzina, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan mereka berkata, "Guru, Musa mengajarkan bahwa orang yang berzina itu harus dilempari batu sampai mati." Meskipun peristiwa itu agak janggal. Berzina kan dari seseorang diri. Berzina kok seorang diri namanya bukan berzina. Tapi yang aneh, yang dibawa cuma perempuannya, lakinya enggak. Ya, saudara-saudara, saya kurang paham dengan hal itu. Ya, mungkin laki-lakinya orang yang berpengaruh sehingga dia mampu memfitnah hanya perempuan itu saja yang berzina dan ditangkap. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Musa mengatakan orang harus dilempari batu sampai mati. Tapi jawaban Yesus apa? Karena Yesus adalah raja di atas segala raja, kehendaknya harus terjadi. Yesus tidak menghukum. Meskipun Yesus berhak menghukum, dan berhak. Tapi Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dialah yang pertama melempari batu. Apa yang terjadi? Satu persatu pulang. Dengan pulang itu sebenarnya mereka membuat pengakuan kalau mereka apa? Berdosa. Ya kan? Kalau mereka tadinya pezina, kalau tadinya mereka itu yang sama buruknya dengan perempuan yang dia bawa. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Semua pulang. Sekarang tinggal Yesus. Harusnya Yesus melempari batu. Tapi Yesus berkata, pulanglah. Aku pun tidak menghukum kamu. Tetapi pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Seandainya yang Yesus lakukan adalah persis seperti hukum Taurat, yalah, dilempari batu sampai mati. Pejinah yang mati itu berapa orang? Pejinah yang berbinasa itu berapa orang? Pejinah yang berkurang itu berapa orang? Cuma satu. Tapi ketika Yesus menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah, apa nilai kerajaan Allah? Ketaatan, cinta kasih, pengampunan, belas kasihan, kebenaran, kesucian. Itu nilai-nilai kerajaan Allah. Ketika Yesus terapkan, berapa pezina yang berhenti dari perzinahannya? Lebih dari satu. Paling tidak mereka yang pulang itu sekarang tidak berzina lagi. Betul tidak? Bukan hanya perempuan ini saja yang tidak berzina, tapi mereka yang mengepung, yang menyeret. Karena apa? Karena nilai-nilai kerajaan Allah itu Yesus terangkan. Demikian pula ketika kita menjadi pelaku daripada nilai-nilai kerajaan Allah. Karena kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Apa yang kita lakukan itu mempengaruhi sekitar kita. Apa yang kita lakukan itu mempengaruhi sekeliling kita. Oleh karena itu, mari kita makin suka berdoa, makin suka bertelut, makin suka berseru, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak. Yang kedua, mari kita baca Yakobus pasal 4 ayat 3.
ya, Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama Yakobus pasal 4 ayat 3. Sebab kita yang beriman, Yakobus itu Ibrani ya. Maaf. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Iya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu bagaimana? Salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Kenapa kita doa tidak bisa dijawab? Kenapa kita berdoa tidak bisa dikabulkan? Kenapa kita berdoa sepertinya hanya mentok sampai ke plafon? Tuhan kenal siapa kita. Karena itu Tuhan ajarkan, datanglah kerajaanmu. Tujuannya apa? Supaya di dalam doa itu yang kita pohonkan, apa yang kita mintakan, apa yang kita ceritakan pada Tuhan, apa yang kita rindukan untuk terjadi, bukan demi pemuasan hawa nafsu kita, tetapi supaya apa? Kerajaan Allah itu, kepentingan kerajaan Allah itu yang harusnya terjadi. Sebab apa? Kita ini orangnya warga kerajaan Allah. Jadi kalau kita ini sampai terlantar, itu yang malu itu bukan diri kita, tapi kerajaan Allah. Kalau sampai kita ini terlantar, itu kita nih yang malu bukan diri kita aja, tapi kerajaan Allah. Karena itu kalau kita berdoa, jangan semata-mata kepentingan diri kita, tapi yang utama adalah supaya Tuhan jangan dipermalukan, tapi supaya namanya dipermuliakan, supaya namanya dikenal, supaya namanya dihormati, supaya Yesus disembah dan disanjung tinggi. Kalau tidak, kita tidak pernah berdoa dengan tulus. Kalau tidak, kita tidak pernah berdoa dengan ikhlas. Kalau tidak, kita hanya memperalat Tuhan. Nampaknya beragama, nampaknya sepertinya Tuhan yang disebut, tapi kepentingan siapa yang diutamakan? Licik, culas. Dan itulah tanpa kita sadari, kita memperlakukan Tuhan seperti berhala. Oleh karenanya, berdoa datanglah kerajaan. Itu mengajarkan kepada kita supaya kita berdoa dengan tulus, berdoa dengan sungguh-sungguh, niat yang suci, niat yang benar, tekad yang mulia, bukan sekedar memuaskan hawa nafsu. Kalau yang pertama tadi kita diajar, datanglah kerajaan, berarti kita sadar. Dengan berdoa itu kita sadar, kita punya tanggung jawab. Kita warga kerajaan Allah, punya tanggung jawab menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Yang kedua, dengan kita berdoa, datanglah kerajaanmu, itu berarti kita ini sungguh-sungguh mau berdoa dengan tulus. Berdoa bukan sekedar memuaskan hawa nafsu. Yang ketiga, mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 22. Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi bagaimana? Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tuhan mau dengan kita berdoa, datanglah kerajaanmu, itu berarti kita sadar ketaatan itu sesuatu yang tidak bisa ditawar. Ketaatan itu harus jadi gaya hidup kita. Ketaatan itu harus jadi kebiasaan kita.
ada beberapa jenis ketaatan. Paling tidak, paling sedikit ada 5 jenis ketaatan. Yang pertama, kadangkala orang mau taat itu kalau diiming-imingi, bener enggak? Bagi Tuhan, kalau saudara taat karena diiming-imingi, itu nilainya sama dengan bukan taat. Yang kedua, taat itu karena takut hukuman. Ada enggak orang taat karena takut hukuman? Tapi bagi Tuhan, kalau saudara taat karena takut hukuman, itu sama dengan bukan taat. Yang ketiga, taat karena kita tawar-menawar. Ya, hasil tawar-menawar. Aku gelem, tapi anu kan yang kudune ngene-ngene. Itu namanya tawar-menawar. Itu bagi Tuhan itu bukan taat. Terus ada juga namanya taat, saudara-saudara. Selain takut hukuman, karena diiming-iming, karena tawar-menawar. Saudara-saudara, taat cuma buat tutup. Tahu? Taat buat tutup. Jadi aturan itu diakali. Saudara-saudara harus rajin datang kebaktian, rajin. Tapi tekone pas doa berkat tok. Oh, rajin enggak itu? Ayo, kalau ngomong rajin. Rajin enggak itu? Tapi bener enggak itu? Nah, kenapa kok orang begitu? Karena cuma diakali itu aturan. Ada enggak orang model begitu? Ya, suka ngakali aturan begitu. Itu namanya juga bukan taat. Bagi Tuhan itu taat itu sederhana. Kalau kamu ngerti yang baik, kamu tidak melakukan itu dosa. Berarti kalau kamu ngerti yang baik, lakukan, udah. Amin. Apakah engkau dapat pahala atau tidak dapat pahala, bukan masalah. Apakah nanti ada hukuman apa enggak? Yang aku ngerti ini kebenaran tuh begini. Udah selesai. Itu namanya kita taat dengan ikhlas. Taat dengan tulus. Sehingga dengan demikian, di dalam kita taat kepada Tuhan, itu kita akhirnya dengan doa, datanglah kerajaanmu. Itu sama saja kita ini menggerakkan semua kemampuan diri kita, potensi diri kita, untuk bisa semuanya itu berlaku guna menaati. Istilahnya memobilisasi, ya, memobilisasi semua tindakan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Artinya menggunakan semua segenap kemampuan, segenap potensi, segenap kesempatan itu hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena apa? Kita sadar, karena kita berdoa, datanglah kerajaan. Sebab orang yang berdoa datanglah kerajaan, itu berarti orang itu punya kesadaran yang penuh. Ketaatan itu sebagai warna hidup, gaya hidup, kebiasaan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita sudah membiasakan hidup taat, ketika kita tidak taat itu kita kerosok. Tapi kalau kita biasa tidak taat, suruh taat, itu rasanya rekoso. Bener nggak? Ya, jemaat Tuhan yang kekasih. Tapi kalau kita biasa taat, waduh. Saya ingat waktu anak saya Yosua itu masih kecil, ya, saya ngomong, nak, lampu merah berhenti. Lalu saya berhenti. Suatu ketika lampu agak merah, ya, tadinya kuning terus tahu-tahu merah, ya, itu saya lewat terus. Yosua itu ngomong, Pak, merah Pak, merah Pak. Karena apa? Biasa taat, lalu nggak taat, kerosok. Yuk kita membiasakan diri taat. Sehingga ketika ada dosa, ada hal yang tidak cocok dengan hatinya Tuhan, kita ini kerosok.
Amin. Dan kalau kroso, jangan keras hati. Cepat selesaikan, cepat tuntaskan. Supaya apa? Doa kita tidak terhalang. Sebab doa kita, doa yang bagaimana? Datanglah kerajaan. Terakhir, ini ngomong terakhir tapi biasanya 3 jam lah. Enggak, terakhir tapi cepet ini nanti. Udah percaya aja, merem aja nanti cepet. Kok kelihatannya tegang banget begitu ya. Nah, mari kita bersama-sama memperhatikan bahwa di dalam kita berdoa datanglah kerajaan, itu berarti kita ini siap diubahkan, siap dibaharui, untuk kita ini jadi pribadi yang makin hari makin sesuai dengan tuntutan kerajaan. Oh, jemaat Tuhan yang kekasih, luar biasa ya. Karena itu kalau kita berdoa datanglah kerajaan, mari kita bangun kesadaran kita. Aku dibentuk, aku harus mau dibangun dengan watak pribadi yang cocok sesuai dengan watak kerajaan. Mungkin saya pernah menyampaikan ilustrasi ini, tapi saya mau ulangi ya, walaupun enggak tahu saya Bapak Ibu bosan apa enggak, tapi aku pengen cerita ya. Ada banyak orang berpikir di sorga itu nanti suasananya begini dari emas. Ya, itu benar. Alkitab memang ngomong begitu. Tapi yang jadi persoalan, kenapa untuk pergi ke sorga itu kok kita mesti diproses? Harus punya watak, punya karakter, punya kepribadian serupa dengan Tuhan Yesus. Kenapa mesti begitu? Suatu ketika ada seorang yang mau meninggal dunia. Ketika mau meninggal dunia, dia dibawa malaikat masuk surga. Tapi sebelum sampai ke surga, si orang tadi ngomong, Kat, aku kok kepingin lihat namanya neraka itu kayak apa. Dan ternyata dia dibawa ke neraka. Ternyata kata orang kalau neraka itu serem, itu nggak bener. Kali itu menurut ilustrasi itu, jangan tanya saya ayatnya di mana. Ya. Jadi neraka itu rupa-rupanya tempatnya nggak serem, tempatnya enak kok. Ada meja panjang, ya toh. Nah, semua orang penduduk neraka itu duduk berhadapan-hadapan. Mereka menghadapi makanan yang lezat-lezat. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu makanan yang paling lezat di dunia ini apa? Ada yang tahu? Ada yang punya pilihan? Apa? Wah, ya sakit pilihannya. Tiap orang kan beda-beda, ya toh. Pokoknya semua yang di ini ada di situ. Tersiap, tersaji. Tapi persoalannya mereka kalau makan tidak bisa, karena tangannya kaku. Mau ngambil kaku begini, bisa ngambil tidak bisa ngasih ke mulut, ngamuk. Dasar watak orang neraka. Wah, orang yang suka ngamuk itu bisa nggak masuk neraka? Bisa, ya loh. Orang suka nggak terimonan itu bisa nggak masuk neraka? Bisa. Orang yang sukanya balas dendam itu bisa nggak masuk neraka? Nah, watak itu terbawa. Akhirnya apa? Karena mau makan nggak bisa, ya toh, mangkel, akhirnya disuampluk yang buah. Dan hari itu meja makan itu berantakan. Itu judulnya neraka. Nah, sekarang kalau surga kayak apa? Ternyata di surga keadaannya ya sama. Ada meja makan, semua duduk bergandengan berhadapan-hadapan, ada makanan yang lezat-lezat, dan ternyata juga sama, tangannya kaku. Tapi karena wataknya watak Yesus, karakternya karakter Yesus, penuh cinta kasih, suka melayani, tangan yang kaku ini bukan masalah.
Akhirnya apa? Diambil, temennya disuapin. Ketika dia nyuapin, dia disuapin. Nyaman nggak? Nyaman tak iya? Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara tidak mau diubah, lalu tapi pengennya masuk surga, saya ini jadi mikir, iki kok mlebu swarga tenan iki betah ora? Itulah sebabnya datanglah kerajaanmu, itu harus menyadarkan kita, aku harus berubah. Amin. Aku harus berubah. Kalau tidak berubah, masuk surga itu nggak apa? Jangan-jangan saudara sudah sampai sana balik. Ya apa? Apa digebok ora? Aku ora kerasan. Karena apa tidak kerasan? Karena kita wataknya bukan watak orang surga. Surga tidak ada guna. Jangan pernah surga jadi tidak berguna. Karena saudara dirancang oleh Allah sejak awal untuk menikmati surga yang mulia. Karena itu, mari berdoa, datanglah. Dan itu berarti kita sadar, aku siap diubah. Aku siap dibaharui. Aku siap menjadi manusia yang makin lama makin serupa dengan Yesus. Katakan amin. Amin. Berasweta? Tidak lama. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, mari di dalam pemberitaan firman Tuhan ini kita meminta Tuhan memerintah dalam hidup kita. Mari kita berdoa dengan tulus, bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Mari kita berdoa demi mewujudkan tindakan-tindakan nyata dalam hidup kita. Sehingga begitu doamu, begitu juga perilaku. Begitu doamu, begitu juga seharusnya pelayananmu. Begitu doamu, begitu juga berkatmu. Katakan amin. Begitu doamu, begitu pula cara engkau berperilaku. Itulah sebabnya doa itu nafas kehidupan. Karena doa itu mempengaruhi segala lini kehidupan. Doa itulah yang mampu menggerakkan segala sisi kehidupan kita agar berjalan sesuai dengan rancangan Allah. Mari kita berdoa supaya hidup kita menjadi saksi karena kita diubahkan Tuhan. Siapa yang mestinya paling sering bercerita tentang diri kita? Harusnya pasangan kita. Harusnya orang yang paling dekat dengan kita. Karena dia yang tahu setiap hari. Aku memang tahu papaku udah berubah. Aku bersyukur sama Tuhan, istriku sudah berubah. Karena itu keharmonisan rumah tangga itu adalah buah dari hidup yang diubahkan. Kalau keluarga sudah harmonis, usaha juga lancar. Dan akibatnya apa? Usaha yang lancar itu adalah buah dari diri kita yang diubahkan Tuhan. Kalau usaha sudah lancar, sukses itu masalah waktu. Karena apa? Kita tahu hidup yang diubahkan itu modal yang besar untuk kita memiliki pencapaian-pencapaian yang lebih tinggi, yang lebih luhur, yang lebih mulia, dan yang mempermuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri dan katakan kepada Tuhan, haleluya. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkan hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku.
setiap orang yang mendengar firman dan yang melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Hidupnya diubahkan, hidupnya dibaharui. Setiap kekhawatiran, kesusahannya boleh dihentikan oleh kuasa kebenaran, dan hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam ketentraman, hidup dalam sukacita karena Roh Kudus bekerja. Oleh karena itu Tuhan, biarlah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami setiap orang, dalam hidup kami jemaat-Mu setiap hari, sehingga kami disadarkan kami harus berdoa, kami harus bertelut, kami harus bergantung kepada Tuhan, kami harus mau diubahkan, kami harus hidup dalam ketaatan, dan kami harus melakukan firman itu menjadi tindakan dan perbuatan yang nyata, dan aku diubahkan menjadi saksi yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih, memberkati persembahan yang akan dipersembahkan, baik persembahan kantong hijau, persembahan sukacita, persembahan pembangunan, terlebih jemaat-Mu yang mengembalikan 1/10 dari penghasilannya. Firman-Mu berjanji, ujilah akan aku, tidakkah aku membukakan tingkap langit surgawi, dan tidakkah aku akan menjauhkan belalang-belalang pelahap. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau wujud nyatakan janji firman-Mu kepada setiap umat-Mu yang mengembalikan 1/10 dari penghasilannya, sehingga dengan demikian Engkau membedakan antara orang yang melakukan firman dengan orang yang tidak taat kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah terjadi kehendak-Mu, terjadi kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, yang bersuka cita karena Tuhan, bersorak dan berkata,